Mana Mbak? Kok Putali gitu? Putali itu apa? Putali itu sebenarnya sih kupu-kupu. Oh iya? Dari Bahasa apa tuh? bahasa Ngarang sendiri? enggak sih, ada dari Nepal, dari Oh, teman gitu. dulu. Apa Oke. kupu-kupu itu? Ternyata katanya Putali. Putali. Sebenarnya kenapa kok bikin itu kupu-kupu itu kan metamorfosis sempurna Betul. gitu, dari yang bukan siapa-siapa jadi Iya. something kayak gitu-gitulah pokoknya. Emang awalnya gimana? Lu kan belajar sendiri juga kan? Kalau awalnya iya sih. Sebenarnya dari awal tuh nggak ada niatan buat bikin kulit apa segala macam ya. Cuman pas udah sampai Sikani kan kebetulan kemarin pengen modif korek kan. Korek. Sarungin my kulit ya kan kebetulan. Lucu. Nah mulai dari situ saya bikin produk lah segala macam nih. Tapi ada kepikiran nggak atau pengen nyoba nih bentuk ini gitu nggak? Selalu jadi ada terus kayak bentuk baru apapun itu, apalagi Iya. kalau saya dapet challenge kayak aku pengen ini nih, lagi ada penangkaran dolphin ya di daerah Lovina sana, mereka punya shop, bikinkan aku Dolphin atau hewan-hewan yang Indonesia yang akan punah atau apa kayak gitu. Jadi untuk mengedukasi juga gitu kan. Balik lagi di Inside Sika. Dolar udah naik. Udah di berapa? 19.000, 20.000 ya Bang. 20.000 udah. Menurut perkiraan saya aja. Berapa sekarang sih dolar? 17. Kemarin 18. 800 ya? 800 berapa ya? 45? Ya. Pas dong 17 Agustus tahun 45. 17845 betul. Betul, merdeka Indonesia. Gile, dolar naik. Cuman kayaknya banyak, ini kita di Bali kan, banyak belanja ya berkah. Berkahnya belanja di artistry nih. Makanya kita sekarang undang teman-teman, kakak-kakak. Adek. Soalnya saya paling muda sih. Ada Ardi sama Mbak Yusnia itu, atau panggilan pendeknya Yus. Yus. Gitu ya. Bukan Yes, tapi Yus. Yes juga boleh. Yes juga boleh. Yes. Teman-teman kita ini dari dia tinggal di Bali ya. Ini dalam rangka Made in Bali podcast sekarang tuh topiknya Made in Bali atau Made in Bali. Ini lagi pameran artistry kan. Artistry ini undang-undang pameran, undang teman-teman mengolah atau mengeksplor karya-karya fungsional ya, tapi mempunyai sisi baik estetik dan artistiknya juga gitu. Sama storytellingnya gitu. Jadi nggak cuman bikin suatu produk gitu kan, tapi dari bentuk dan si si produk itu tuh ada cerita apa sih gitu kan. Kalau Mbak Yus ini kan nama ininya Putali ya, Putali. Ardi nama produknya Raw itu agak smart lagi. Itu gimana Mbak? Kok Putali gitu? Putali itu apa? Putali itu sebenarnya sih kupu-kupu. Oh iya? Dari bahasa apa tuh? Bahasa ngarang sendiri? Enggak sih, ada dari Nepal, dari teman gitu. dulu. Apa kupu-kupu itu? Ternyata katanya Putali. Putali. Sebenarnya kenapa kok bikin itu kupu-kupu itu kan metamorfosis sempurna gitu, dari yang bukan siapa-siapa jadi something kayak gitu-gitulah pokoknya. Aku ambil itu aja sih, simple, gampang diingat dan metamorfosis sempurna tadi. Menarik di balik namanya itu ya gitu, dan unik gitu kan Putali. Iya. Ini salah satu hasil dari Mbak Yusnia dari Putali ya gitu. Apa ya, embroidery atau apa sih sebenarnya? Crochet. Kenapa bikin ini Mbak? Jadi sebenarnya
hobi. Oke. Hobi dari kecil, saya dari umur 8 tahun emang udah suka ngerajut. Terus suka sama yang lucu-lucu, warna-warni. Terus akhirnya suatu hari ini bikin bisnis apa ya gitu. Setiap kali butuh uang kok yang laku yang ini gitu. Padahal bisnisnya udah apa-apa gitu, tapi ujung-ujungnya kesini lagi ada macam-macam sih. Supplier kue pernah, terus bikin wedding dress dulu, terus bosen karena stres ya kalau wedding dress, terus bikin kayak tas-tas fashion lah, produk fashion, tapi saya selingi sama boneka rajut-rajut, dan ternyata lebih banyak yang diminati yang produk ini sebenarnya itu sampingan tapi malah jadi yang utama gitu. Tapi nggak sekolah kan? Enggak, ibu gitu saya kan? yang ngajarin. Oh gitu. Iya. Ibu gimana sekolah? Ibu atau enggak. Juga belajar otodidak? Belajar gitu otodidak dulu dari ada suster Belanda gitu. Ibu belajar dari mereka. Suster Belanda yang bukan di orang-orang. Iya dari Belanda itu udah itu sih. Tapi udah lama ibu saya udah meninggal juga. Diajarin ngejahit. Ngerajut. Ngerajut apa ngejahit? Ngerajut ya? Jahit mesin juga, ngerajut juga semua. Ibu saya itu bisa apa aja. Anaknya meskipun cowok pun diajarin juga ngerajut kayak gini. Jadi emang semua anaknya harus bisa. Tapi nggak bordir? Bordir ada tangan diajarin juga. Kalian ikut bordir pokoknya juga? semua yang berhubungan sama kerajinan tangan itu emang ibu saya. Anaknya harus punya skill biar suatu hari kalau ada something berguna gitulah intinya. Bisa cari uang katanya gitu. Lo nggak tahu dulu setiap rumah tuh pasti punya mesin jahit. Iya, tapi saya kan belum lahir dah, jadi ya makanya gue nggak tahu kan kita ya. Adik soalnya adik. Gimana? Adik. Dulu tuh gitu kan. Di zaman kita. Zamannya Pak Harto. Zamannya Pak Harto. Itu hampir semua rumah tuh punya mesin jahit gitu tuh. Singer ya. Iya, aku punya singer sama butterfly. Sama butterfly itu. Gitu. Itu pasti punya gitu kan. Dan ya pasti kebanyakan ya turun gitu kan ya. Gitu. Dan yang nggak tahu ya sekarang kayak gimana ya. Diturunin juga ke anak-anak atau gimana? Anakku cowok dan tadi kan tertarik. Ibumu kakak-kakak ada gitu. Anakku nggak bisa sama sekali, tapi ke ponakan. Ponakan saya emang suka, tadi juga ikut workshop. Oke. Jadi emang kayaknya passionnya sendiri-sendiri. Anak kemana? Anak saya kuliah. Maksudnya minatnya? Minatnya kalau dia ini ya pelajaran sekolah gitu sih, nggak ada seni sama sekali. Apaan ininya? Kenapa? Masih di umur berapa? Sekarang umur 20. Udah kuliah. Ambil? Kedokteran. Wih. Ya dia suka dunia medis. Mamanya bertolak belakang. Bertolak belakang. Pilek. Aduh, pilek bahasanya. Meriang banget sih. Kalau meriang aman gitu. Aman ya. Nih kebetulan juga hampir sama sih. Ada di produkmu kan ada jahit ya. Jahit juga kan. Ardi ini tapi dia materialnya kulit gitu kan. Tapi secara proses atau produksinya nggak pakai mesin kan, karena nggak tahu kan. Ternyata mau pakai mesin sih, kebetulan jari saya pada keriting nih. Begak juga ngejahit ya. Nyari sponsor maksudnya? Enggak. Kalau ada nggak apa sih. Gimana tuh Di? Maksudnya tapi unik sih maksudku, sentuhan tangannya langsung gitu kan. Betul. Awalnya gimana? Lu belajar sendiri juga kan? Kalau awalnya iya sih. Sebenarnya dari awal tuh nggak ada niatan buat bikin kulit apa segala macam ya. Cuman pas udah sampai Sikani kan kebetulan kemarin pengen modif korek kan, korek. Sarungin my kulit ya kan kebetulan. Lucu. Nah mulai dari situ saya bikin produk lah macam nih.
berawal dari korek, bikin sarung. Sarung korek. Benangnya juga dari benang sol dari Bang Aji nih yang punya Sika Galeri kan. Oh Bang Anjing. Nah, itu salah satu orang yang nge-push saya juga sih. Oke, Ayo untuk bikin. ekspor gitu. Iya. Terus kepikiran kesana kesininya atau oh ini asik atau itu gimana? Enggak, kalau saya kayak mut-mutan aja sih. Mut-mutan. Iya. Sebenarnya belum nggak ada niat banget. bikin brand atau produk kulit segala macamnya. Cuman orang-orang ini nih yang Rian tuh Akhirnya raw. Berarti di Romusa dong. ya rebusa. Dipaksa nih kita nih. Dipaksa. Tapi gimana lu sendiri suka gitu akhirnya ini? Wah, Suka. Kebetulan emang suka kulit. Cuma saya nggak suka bikin prosesnya kan. Oh. Nyari pegawai maksudnya. Pegawai. Aku desain. Oh, tapi kalau Mbak Yus sendiri kan ngerjain sendiri atau gimana nih? Ada timnya juga. Oh gitu. Oke. Berarti udah banyak tuh yang pesen nih. Ya syukurlah ada aja. Oh gitu. Kira-kira sebulan berapa tuh pesanan Sebulan tuh biasanya sekitar antara 150 Wih. sampai ya 100-an gitu lah, 100-150 kalau untuk yang rajut. Kan ada beberapa toko Ya. yang udah saya titipin kayak galerinya teman-teman atau ini di depan juga ada di Langit. Oh iya. Kayak Langit gitu, terus di Pepito kita masuk. Oh. Terus ada orderan dari misalkan kalau teman-teman yang dari orang bule-bule itu punya toko gitu. Punya toko. Itu udah kayak tiap tahun gitu mereka order. Mesen pasti. Oh, tapi sebulan kurang lebih harus Segitu. ngeluarin 150 produk Bisa, pieces. iya. Wih, banyak Sekitar juga. segitu. Bisa sampai nguliahin anaknya. Itu dah. Hah? Butuh Lo? butuh uang. Gimana? Butuh duit sama. Saya alhamdulillah lah cukup. Kalau dibilang kaya enggak tapi cukup. Cukup. Iya. Ini juga habis buat itu doang. Jadi Gitu cukup. ya, cukup. Cukup. Tapi gimana maksudku awalnya kan tentu pasti nggak nyampe 150 Enggak, iya. gitu. Ini sebenarnya tuh awalnya dulu kan banyak. Saya memang kalau ada target, aku harus dapat penghasilan berapa nih kayak gitu. Jadi kalau nggak ada aku cari celah lain gitu. Apa aja udah yang berhubungan sama fashion aku bisa desain, aku desain gitu kan. Nah lalu saudaraku bisa rajut, aku juga kan. Ya udah titipin aja aku gitu. Kok laku. Akhirnya sampai sekarang continue. Oke. Terus pandemi juga jualan-jualan saya kan jual tas-tas terus sama baju-baju itu kayak berkurang gitu pendapatannya. Malah yang jalan yang rajut. Akhirnya teruslah sampai sekarang. Meskipun tas juga sama yang lain-lain juga tetap jalan, tapi lebih bagus. Ini ya, tapi produknya memang ke boneka ya. Gitu. Boneka, karena saya tadi suka yang lucu-lucu, warna-warni, terus idenya banyak aja ya. Ada aja gitu dari customer juga selalu kasih ide baru gitu. Oke. Kalau lo di gimana? Kalau kita lo kan kemarin misalnya maksudnya dari kantong korek ini atau apa itu kayaknya ini menarik nih atau nunggu pesanan gitu. nggak bikin sendiri aja sih, nyari ide sendiri, sketch dari AVS, cetak ke karton, habis itu baru apalah kulit potong lagi. Itu lo dari YouTube atau gimana sih? Lo kan nggak ini kan? Dari Instagram sih sebenarnya sih, Instagram. ngeliat orang-orang luar. Bikin. Jadi dapat idenya gitu. Enggak maksud gue tahu ini harus bikin pola dulu ini dari searching aja Google atau Instagram gitu. Itu berapa lama lo belajar kayak gitu? Sebulan kayak Bang ya? Saya nggak perlu waktu lama ya Bang. Genius Berarti emang juga ini ya. talent. Talent ya. Mantap. Ya tangan saya butterfly ini emang. Butterfly era. Butterfly. Tapi gimana sejauh ini nih lo udah berapa lama baru kan? Baru ya. Laris manis atau ya kebetulan ini laris sih. Weh.
Banyak apa pesanan biasanya PO dari orang-orang. Oh, Pesan PO, iya. minatnya kayak apa, nanti saya nyari jalan sendiri. Oke. Sambil latihan gitu ya. Cuman kayak di produk lu kan istilahnya banyak perintilan ya. Nah itu gimana lo ininya? Oh ini misalnya kan, oh ini kancing nih ngelihat misalnya kan suatu desain, oh ini pakai ini kayaknya bisa diganti pakai apa gitu Macam-macam kan? diakalin gitu ya. Itu Bisa, gimana? saya nyari sendiri langsung bang. Hmm, Ke tokonya atau apa gitu. yang sering kali gitu kan, yang sering kali harus diulik tuh di apanya sih di produk lu? Biasanya di lubang-lubangnya nih pak. Lubang, ini tas saya nih ya. buat cewek centil. Kita sedia party bag. Oh, boleh lihat nggak nih? Iya. Cewek-cewek lincah Ini lucu. boleh make. Ini saya nih, gadis lincah. Gadis banget pokoknya. Dulu. Ini kulitnya dari mana, Dik? Lu tuh dari toko deh bang, kebetulan kita. Pastilah. Beli rusak. Nggak langsung ada. Itu Dari lembaran buaya. ya, gitu Lembaran. Lembaran gede ada berapa feet gitu. ya? Nanti cari yang paling cocok warnanya sesuai selera orang-orang kan. Itu kan ada jenis-jenisnya kayak gimana Kayak sih kulit kayak tuh? pull up, crazy horse, Heeh. Vectan. Itu ngaruh Kalau ke ininya nggak? Apa? Misalnya ada orang, oh bentuknya kayak gini, berarti kulitnya harus yang ini nih gitu. Iya Kayak harus. gitu. Heeh. Kayak misalkan untuk dompet itu dia bagusnya pull up, Vectan gitu. Kenapa tuh? Tebelnya dia bang, tebelnya sama lubang itu gampang Harus yang mudah tebel. dibuat ya, lebih mudah. Enggak, Kalau tapi Vectan kalau dompet kayak gitu harus yang harus tebal. tebel ya, kaku juga dia. Oh, tapi isinya tebal atau enggak terserah yang beli Tergantung gitu. tergantung yang punya. Hmm, Kalau yang pakai orang nggak ada sama aja. Kalau yang tipis bagusnya Bagus buat buat apa? tas-tas ya. Tas. Bag, tas gede. Enggak. Kayak misal tote bag gitu. Oh gitu. Tapi kalau dia berat enggak gampang ini. Enggak dia. Kan kalau kulit dia kan enggak robek atau ngebocor kan dia. Oh. Bakal melar. Oh, Kecuali ada Makin luka rapet. satu garis itu dia bakalan lama-lama dia nyambung. Kalau kulit yang lupas itu bukan asli kulit ya? Apa sih? Yang mana? Kadang kan ada tuh kulit terus apa ya, pecah-pecah. pecah-pecah. Oh, Itu dia apa? biasanya ditiban pakai cat dia, Pak. Oh gitu. Bisa dilapisin cat. Biasanya dia Vectan dia. Kebanyakan sih dia sih. Makan Kalau- terjadi retak-retak kan. Itu Cuma kalau- kalau di yang produk lu enggak kan ya? Raw itu ada kan di situ kan? ada sebagian tapi dia bukan tipe-tipe yang kulit yang dicat ya. Polosan ori aja bawaan dari Vectan bawaannya. Warna itu Warnanya, emang iya. digimanain sih? Asli dari kulitnya dari warna kulit tersebut kan. Jadi kita nggak usah pakai cat segala macam biar nggak Oh, terjadi retak-retakan gitu segala macam. Di Nggak langsung Semir. dari kulitnya, Emang. langsung ya oh gitu. bawaannya. Oh ini kan juga asli gitu. ini kan Natural asli, ya? natural ya. Mm-mm. Belum main cat sih. Cuman pengen mau main cat ya. Udah beli. Masa nggak dipakai? Kalau Mbak Ayu sendiri gimana tuh? Apa tuh? Maksudnya ini kan benangnya khusus ya gitu ya? Atau bisa ke benang apa nih kayak kayak Bisa apa aja. Jadi ini kebetulan benang cotton. Jadi kan macam-macam tuh, ada benang akrilik, cotton, terus ada banyak sih. Jadi tergantung kebutuhan. Oh. Terus besar kecilnya itu juga banyak gitu. Jadi Iya, bisa iya. bikin kecil banget, tiny gitu. Itu dari benangnya juga kecil, Mike. Ada Kalau kecil. pakai itu mesti pakai loop. Kalau yang kayak gini-gini enggak sih. Iya. Pakai biasa aja. Oh, Jadi nggak berarti harus tergantung ukuran benangnya, bentuk. jenisnya. Ah. Kalau yang wool itu pasti ada kayak bulu-bulunya Oke. gitu. Tapi seringnya yang ini ya, gitu, Cotton, atau cotton ini. cotton. Karena kalau yang pas toko bayi gitu kan maunya jangan sampai ada yang Oh iya. serabut gitu, Iya, anaknya iya. bisa Oh, ketelan iya. atau apa itu. Betul. Jadi lebih amannya pakai itu. Iya. Tapi kadang saya juga mix gitu. Oke. Itu ngaruh nggak sih? Maksudnya bentuk. ketika digabung ya dua jenis benang. Itu ngaruh. Jadi kadang kalau yang pakai katun kan dia halus ya, smooth gitu. Nanti kalau ada ditambah kayak yang ada akrilik atau wool itu dia lucu, jadinya kayak
mukanya kayak biasa gini, misalkan monyet terus itu ada bulu-bulunya. Oh, oke. Jadi emang kalau butuh tekstur yang berbeda, kita pakai benangnya juga yang beda. Gitu. Jadi harus banyak tahu apa ya, benang ini gimana nanti jadinya gitu, harus banyak tahu. Oke. Udah berapa lama ngulik benang tuh, Mbak? Dari kecil. Dari kecil. Enggak, maksudnya apa ya istilahnya? Pemahaman terhadap si benang itu. Ya, dari kecil. waktu SD ya. Wih. Saya cari itu sampai benar-benar, memang saya suka bahan. Iya. Mau kain, mau apa namanya, benang atau bahan-bahan kulit, aksesoris itu saya telusuri ke pasar-pasar gitu. Dimanapun berada saya pasti jalan ke situ. Mesti cari tempat bahan. Jadi makanya untuk bahan itu emang saya banyak tahu. Makanya kalau mix and match something gitu, Jadi ini nanti bisa kayak gitu gini ya? nanti carinya di mana ya, kayak gitu tuh udah kayak ada gambaran gitu. Emang dari penasaran sampai kadang-kadang ke tempat loak segala. Oh gitu? Nyari besi. enggak juga loakan apa aja, jadi kayak misalkan ada benang aneh gitu kan, kalau di Indonesia enggak ada kan loakan yang dari gitu. luar itu kan ada bisa di Apa yang benang yang aneh? Apa sih? yang jarang di Indonesia kan wool. Wool itu kan jarang ada. Kenapa ya? Karena kita kan enggak tropis ya. Tropis jadi mungkin enggak butuh yang Domba. Kan domba kan wool tuh kan? ya Domba kita nggak cocok ya? mungkin gitu, atau nggak tahu aku, pokoknya Dikorbanin dikorbanin itu. Kadang-kadang teman dari luar itu pasti bawain itu aneh-aneh. Kurang banyak orang berkurban. Iya. Mungkin ya. Tapi kualitas wool Indonesia kan ada kan benang wool Indonesia? Wool Indonesia Nggak ada, kurang atau tahu. gimana? Kalau ada yang tiruannya akrilik itu ada. Cuman emang beda. Cuman sedikit mirip. Kalau wool tuh biasanya dia nggak bergerindil, tapi kalau itu kalau yang akrilik itu suka bergerindil gitu. Jadi ada lah bedanya. Kenapa ya nggak bagus ya? Nggak tahu ya. Bahannya ya. karena bahan dasarnya. Nggak, maksudnya kenapa nggak bisa mengolah kayak itu ya? Mungkin sebenarnya bisa, cuman kadang-kadang kan laku nggak gitu. Banyak hal di Indonesia itu bisa bikin produk sebagus mungkin, tapi masalahnya laku nggak itu. Iya. Selama ini sih itu sih. Kalau lo gimana, dari jenis-jenis kulit ini? Apa sih yang aneh buat lo selama ini nge-explore gitu? Yang aneh permintaan customer ya Pak. Oh gitu? Aneh-aneh ya? Emang nggak aneh dia. Unik-unik. Kayak gimana yang misalnya ada yang minta apaan emang ya? Ya variasi Pesanan apa sih yang paling aneh? Sebenarnya ini ya, yang kalau kayak kemarin ya, kemarin kan baru belajar bikin tas bola golf kan, bulat bentukannya kan. Itu gimana? Lucu banget itu. Awalnya sih saya pikir gampang kan. Ternyata susah. Ternyata kok 4 hari belum kelar ya. polanya harus ini ya. Jadi emang harus dihitung dari lubang-lubangnya berapa milimeter. Ada hitungannya semua. Lubang buat gabungin. Masukin jarumnya ada. Wow. Kita masih manual kan. Jadi dihitungin perhitungan semuanya itu belum masuk semua, harus catat ya. Yang paling susah sejauh ini itu bikin bulat ya. Yang paling gampang diameter. Paling gampang sabuk. Tinggal dibolongin aja. Yang paling gampang ngabisin duitnya. Mau ikut aku? Kalau ngabisin duit ikut. Banyak eksperimennya gitu. Betul. Berarti apa istilahnya tuh kalau ini produk rejectnya banyak. Produk rejectnya jarang sih Pak. Paling sebagian 2-3 deh. Oh gitu. Kalau benang yang lo pakai benang apaan? Benang pakai wax ya, benang wax. Benang wax. Benang wax ya. Kenapa? Dia lebih merekat di kulit ya. Jadi kan wax itu kan lengket kan. Dia bakal bisa nempel di kulit. Kulit apapun bisa nempel ya. Oke. Biar awet aja sih sebenarnya sih ya. Kalau saya pernah tahu itu ada pakai benang jeans, itu gimana tuh? Bisa juga. Kalau benang jeans bisa sih, cuman kan jahit ya. Kekuatannya beda. Kekuatannya beda deh. Oh gitu. Kalau yang handmade lain ya. Wax lebih. Iya benang wax ya. Lebih kuatan benang wax karena aspek si tebelnya juga tebelnya juga. Ya. Oh gitu. Dan nempel, 1 mili. merekat. Ngerekat ya. Karena wax. Tujuan waxnya itu dia buat ngerekatin, buat ngencengin dia.
biar jadi lebih kuat lagi. Emang kalau ini nggak kelihatan sih ya dari jahitan dalamnya. Kalau Ini di jahit belakang- satu-satu nih? Iya, satu-satu. Wow. Penasaran banget, maaf ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan lagi sepi kan, saya kan juga bikin kopi juga kan. Oh, iya, Sembari iya. kerja. Kalau ada waktu sedikit bikin. Tapi kalau lagi nggak malas ya. Gimana, rapi nggak Mbak? Menurut Rapi Mbak? banget, sama dibakar segala nih dalamnya nih. Iya dibakar deh. Rapi. Ngelubanginnya pakai alatnya juga kecil Alatnya? berarti ya? Enggak. Termasuk kayak segede garpu sih kayaknya sih. Ada Gitu. hole-nya. Jadi jaraknya tuh ada beda-beda jarak, ada 3 mili, 4 mili, 5 mili. Jadi benar-benar satu-satu sih. Kalau lubangnya dia kan ada 6 mata, 4 mata, 3 mata sama 1 mata kan. Jadi dia bisa milih. Nyesuaiin sih kalau jaraknya misalnya sedikit dia pakai 2 mata atau 1 mata, satu gitu. Itu untuk ngelubangin. Berapa lama biasanya bikin kayak gini? Kalau di sini kayak bisa sampai 2 hari ya. Ukuran segini istilahnya. Bukan ngerjain iniannya doang nih. Tapi kan banyak orang-orang permintaan kan, kayak ini kan galeri kan. Jadi saya kan sampai bantu-bantu kedai, bikin kulit juga, bantu galeri juga. Oh jadi sambilan. Kalau bikin ini sih harusnya cepat, bisa sehari juga Misal jadi. fokus gitu. Oke. Misal fokus. Cuma Kalau Mbak kan sebulan kurang lebih 150. Mbak, berarti sehari sekitar 5. Kalau pribadi orang satu, kalau satu orang itu paling 1 hari 2 sampai 3 gitu. maksimal. Iya. Oke. Nah, aku pengen nanya ini sih nanti bentuk-bentuk Oke. ya itu. Cuma kita harus istirahat dulu nih. Oke. Jangan lupa ya datang ke pameran ini Artistry ini sampai bulan depan masih tak terhingga kayak ini. Tak 14. 14, Masa diperpanjang cuma sehari aja? 15 nggak jadi. Oh iya. Oh ada galungan. Iya. Ada galungan. Jangan lupa ya nanti kalau ke Sikani ada Ego Shop ya, ada The Kedai ya. kedai. Kalau mau curhat sama Ardi di Kedai, ada Devto juga remaking, ada Langit juga. Kita balik lagi nanti ya, break dulu sekarang. Ya, balik lagi di Inside Sika. Ini Made in Bali bagian kedua. Sebelumnya kita
udah juga ngobrol-ngobrol sama Mbak Sisil, Mbak Mira, sama Mas Ari gitu kan. Nih sekarang kita lanjut lagi bahas sama Om Ardi ya. Om Ardi. Dek, ya. Om Ardi mana? Om Ardi Om Ardi. sama Mbak Yus. Iya. Ya. Ngintil. Apa kan tadi saya pengen nanya nih, bentukannya kan banyak binatang ya? Binatang, Gitu. Kenapa ke binatang? Apa lebih gampang atau emang ini yang kayaknya paling lucu atau nggak mau explore? Maksudnya bentukan lain yang aneh atau gimana ya? Ngaruh nggak sih ke teknik dan ke ininya gitu? Pastilah ya ngaruh Iya, ya ngaruh, gitu kan. ngaruh untuk pattern dan lain-lain. Cuman kenapa binatang? Emang saya seneng Ke binatang. ke binatang, terus lucu-lucu, terus banyak ide kayak contohnya sekarang kan lagi kayak apa tuh namanya? Ngelindungin hewan-hewan yang punah tuh. Iya. Itu suka ngulik lagi. buat yang punah-punah itu banyak juga toko atau shop yang emang mereka pecinta lingkungan. Iya. Jadi ada aja dapat dari orderan dari itu. Oke. Terus ke toko bayi. Di toko bayi kan juga karena pasarnya anak-anak, mereka suka banget sama binatang. Jadi nggak harus boneka nggak harus anak perempuan. Oh iya. Iya betul. Laki-laki betul. juga dia juga suka banget boneka gitu kan. Kamu punya monyet ya, namanya siapa? Yanto. Siapa yang kasih nama? Siapa kasih nama monyet? Otan. Yanto. Yanto. Yanto nama kamu monyetnya. Siapa? Keren Nama adek siapa? Nama adik siapa? Pada. Pada. Oh. Monyetnya nama. Iya, Oh itu ya orang hutan. Orangutan. Tapi ada kepikiran nggak atau pengen nyoba nih bentuk ini gitu nggak? Selalu jadi ada terus kayak bentuk baru apapun itu, apalagi iya. kalau saya dapat challenge kayak aku pengen ini nih, lagi ada penangkaran dolphin ya di daerah Lovina sana, mereka punya shop, bikinkan aku Dolphin atau hewan-hewan yang Indonesia yang akan punah atau apa kayak gitu. Jadi untuk mengedukasi juga gitu kan. Iya. Ya menarik sih itu ya bahwa apa bentuk-bentuk ini dari sebetulnya ngelihat juga ke lingkungan kita gitu kan ya, ada pasar. pembelajaran buat anak-anak gitu kan. Nggak mau dikasih kayak ada cerita kecil gitu. Cerita kecil ini aku nggak ahli bikin cerita. Cuman ada temen yang emang baru aja dari Sika. Jadi ketemunya di sini, ini yang punya Palka ini. Dia punya ide gimana kalau kita bikin hewan-hewan Indonesia yang hampir punah, nanti saya yang bikinin ceritanya katanya gitu, karena saya nggak ahli bercerita. Iya, keren. Aku nggak bisa. Ya, menarik sih menurutku itu gitu ya. Ada apa namanya tambahannya. Gitu kan. Kalau lu nggak mau ngasih selipin apa ya gitu? Selipin duit ya? Iya. Ini tempat buat selipin duit. Bukan jalan, ngasih itu mah. Amal. Atau kasih ini kupon togel atau apa gitu. 4 angka ya. Ada kepikiran apa gak nih? Kira-kira ini gue pengen nge-explore ini nih gitu kan? Atau gimana? Sekarang iya sih bikin tas gede. Kayak atau abang bikin tuh. Bilang gue belum bilang sama bini gue mau mesen. Ketahuan. Apa duffel bag ya? Duffel bag ya. Itu emang saya juga suka sih dari bentukannya. Itu maco banget kan. Wih, maco. Dari bentukannya gede. Kayak koko gitu. Pengen nyoba bikin tas itu. Itu harus kayak kemarin kan gue lihat ada apa yang tote bag tuh. Ya gue ngelihatnya kan dari bentukan itu bahannya unik, keras gitu ya. Cocok jadi ya. Apa harus yang kayak gitu atau bisa yang lebih lemes gitu? Kalau sebenarnya lebih kaku sih lebih bagus ya, karena gitu. kan biar dia bentukannya tuh kelihatan kokoh. Jadi itu tas itu oke. kuat gitu. Iya. Buat bawa mana cocok bahan gede. Maco. Kalau buat main-main aja jangan buat tas itu. Berat. Iya, berat ya. Cuman kalau dari misalnya ya bentuk yang apa namanya ngelipet gitu kayak gitu, itu beda nggak sih cara buat lu ngejahitnya gitu kan? Sama, cuman mainnya di lem, sama ada dikikis lagi, ditipisin biar dia gampang dilipat ya kan. Jadi mempermudah buat untuk dibentuk juga gitu. Merek lu kan namanya Roll ya. Maksud gue
apa lu kan Mentah halus itu ya kalau halus gue ya. lihat ya dari ininya. Apakah lu pengen udah biarin kayak Mentah gini gitu, atau ada kebayang nggak kadang kayaknya nih kalau digores atau apa, kan kadang ada ya orang yang suka. Tapi emang sebagian saya gitu sih. Ada yang benar-benar bawaan dari kulit lembarannya, pinggirannya kan ada yang keras-keras Goresan. tuh. Jadi Pernah unik saya ya. pakai beberapa kali saya pakai gitu. Karena emang namanya kan raw juga kan. Jadi benar-benar kan mentah. Jadi saya buat kayak gini nih contohnya nih. Ini kan belakangnya kan ini bawaannya nih. Pinggiran nih. Bawaan dari kulitnya langsung ya. Sorry mata Bukan gua. saya bentuk. Jadi emang dibiarin. Iya bener. Dibiarin ya. Bawaannya jadi Kayak ya. unfinished. Ada sebagian, ada yang dibentuk. Jadinya unik. Jadi nggak semuanya mulus sih. Oh, oke. Kalau maksud gue ini kalau seniman kan, kalau gue denger ya. Oh, kan bukan seniman nih. Siapa tahu jadi inspirasi nih. Inspirasi. Kan kadang ada orang yang suka kesan dia udah Belel. pernah ya belel gitu kan, udah pernah bawa ke tempur kemana nih? Iya. Gitu Oh iya. kan, iya kan? Karena sih gitu ya, semakin bagus ya, semakin jelek, semakin orang suka kan. Kadang ada yang gitu kan. Itu pernah dicoba nggak kayak gitu? Apa ngaruh nggak gitu kan kalau di ini? Itu kalau dilecetin gitu kan kayak kurang ya. Lebih baik dari bawaan lembaran langsung dipakai dibuat jadi asli. bahan. Oke. Jadi kalau misalkan kita baret-baretin gitu sih, enggak sih. Jadi dari lembaran langsung, ntar itu baret, ntar itu ada bercak kayak terlalu panas. Dia ngeringin kan, ada yang ngeringin tuh ada yang pakai panas juga kan. Nanti dia ada bercaknya dia, ntar ada huruf, gitu. ada huruf W atau Oke. L gitu. Jadi random aja sih. Oh, Ya, bawaannya. oke. Kalau yang itu pinggirannya itu kan suka, kulit itu kan suka gelombang-gelombang itu biasanya dipakai nggak? Yang Kalau gelombang itu tergantung dari ini Kak, ketebalannya Kak. Oh, Kalau misal tebalnya Mas Oke kan biasanya kalau yang pinggir gelombang itu kan keriting kan. keriting. Kalau keriting itu udah nggak bisa dipakai. Bisa dipakai cuman dia kurang ya. Kurang ya. Nggak bisa Nggak rata. iniin lagi? Nggak bisa dia. Oh gitu. Jadi kayak reject aja Oh, oke. kalau udah keriting ya. Nah, ini kan lo baru 3 bulan ya gitu kan. Dari awal wow, iya. banyaknya orang ya ketemu lo mesen gitu kan. Mbak Wopi udah lama naruh sana sini gitu kan. Cuman dengan pameran nih Artistry itu gimana ya? Kayak tadi kan wah ketemu teman lain, dapat ide lain nih. Iya. Ini apa ya maksudnya Artistry ini gimana sih buat kalian? Gitu. Saya dulu Si atau- pameran ini terserah. Sweet. Yang lebih tua juga. Masih muda bukan gadis. Yang lebih cantik Iya, gitu iya. ya. Iya, Ayo, mana? Wopi. Oke. Ajarin. Jadi saya seneng banget. Jujur waktu diundang Artistry, wow aku langsung yang ya mau gitu. Padahal aku nggak tahu gimana aturannya, ini gimana. Prosesnya. Yang pasti kan selama ini saya jualan aja. Iya. Jadi kalau repeat kayak Repeat order terus gitu ya. bentuknya juga gitu aja. Dengan dikasih wadah sama Artistry ini, saya bisa tampilin yang kayak saya bikin kayak display. Iya, oke. Di tempat yang lain cuman jual ini. naruh ya. Terus aku jadi ada ide lagi, wah nanti kalau ada pameran kayak gini yang ada art-artnya, mungkin aku akan bikin display yang lebih Instalatif gitu ya. kayak gitu. Iya, keren Itu jadi kayak Iya. wah bagus nih. Jadi aku nggak cuman kerja aja. Iya, Jadi ada kayak meluangkan bisa meluapkan apa ya itu ya. Kreativitas dan Kreativitas, gagasan-gagasan gitu. Ditunjukin Itu ke sih. produknya gitu ya. Iya sebenarnya keren Mbak kalau misalnya ada entah itu di toko atau di hotel kan kadang mereka juga butuh suatu sentuhan entah mereka ngeliat itu sebagai seni ya interior lah ya. Interior. Ya, aku ngebayangin kalau ini disusun Kayak gitu. jadi instalasi gitu kan. Mungkin bisa gitu. Mungkin. Jadi aku ada yang kayak kayu itu aku kasih kayak lumut-lumut, jamur-jamur kayak itu kan. Iya, Jadi menyesuaikan kayak alam gitu ya, binatang-binatang ya. Cuman kemarin karena waktunya mungkin mepet jadi aku nggak bisa bikin yang agak lebih gede. Oke. Tapi untuk kedepannya, oh bisa nih kayak gini Iya, gitu, iya. mungkin nyiapin atau gitu. Hmm, Seru sih, buat akunya. Iya, Untuk iya. yang promosinya juga lebih
Ya, jadi banyak orang lah, lebih feedbacknya orang. banyak. Gitu. Feedbacknya dari teman sendiri jadi banyak juga kenalan baru kayak Iya. kakak juga, Kak Adi juga. Kalau nih, Kalau Kak Adi gimana nih pameran nih? something new. Sebenarnya sih Gimana? nggak mau ikut ya waktu itu ya. Dipaksa. Dipaksa. Jadi cuma Ulangi. awalnya Ketahuan. awalnya sih saya nggak mau ikut kan. Karena kan berawal tuh kita bikin produk, nitip di Ego Shop ya. Iya. Jadi sampel di sana, jual di sana. Bukan buka tenan nih, ini kan tenan ya. Kaget juga. Nggak mau. Nah, tiba-tiba si Rian ini tiba-tiba daftarin nama saya nih. Kan kurang ngajar juga dia. Kena deh. Tapi emang ada baiknya sih. Gimana Kita tuh? dapat untung juga kan, dapat nama juga mungkin orang-orang jadi tahu lebih luas. Kebantu ke promosi gitu ya? Iya. Bantu Tapi sih. lu ngelihat dari hal-hal yang di sini nih ada kebayang nggak gitu? Oh kayaknya gue bisa nih collab sama si ini atau ini. Oh itu kebayang tuh. Ada beberapa ya, 2 atau 3 gitu ya. Kayak apa tuh? Dari si Desira kayaknya ada. Kayaknya atau siapa gitu. Yang dari situ kan ya. Dari situ. Berarti ya. Yang mana tuh yang depan? Kayaknya yang sana deh. Ini. Lupa saya kebetulan lupa. Desira ini. Desi Ratnasari. Desira. Gimana? Ada dari yang itu? ada yang collab kayak misalkan kayak kakak ya. Enggak. Waktu kulit kebuang. Oh. Siapa ya waktu itu ya? Palka mungkin. Bukan. Aduh siapa gitu. Kayak si G dia. Oh si G Oh dia. depan Si G dia. heeh. Waktu dia nggak ngajakin sih. Misalkan ada kulit kebuang gitu yang kecil itu jangan langsung dibuang kayak mengurangi limbah. Mengurangi limbah. Si Mbak Mira. Hmm. Iya. Dia waktu pernah ngomongin situ sih. Buat dia Ada olah. bagusnya juga. Berarti olah lagi. Oke. Biar nggak ngomongin sampah ya kan. Iya. Sampah di sini soalnya nggak diurusin ini. Iya. Wih. Itu lagi jadi Bisa. sampahnya Harus mana? diapain sampah diurusin diapain Diolah diurusin? dong. Gue nggak bawa coaster lagi. Tuh ada, Panas ini. tuh ada tuh. Kura-kura, coaster. Ini kan kalau aku lihat ya maksudnya kebanyakan kayaknya teman-teman nih memang otodidak gitu semuanya kayaknya gitu kan. Bukan dari suatu yang ya kuliah. Keluar dari kuliahnya gitu. dulu. Keluar dari kuliahnya gitu kan. Keluar. Ada hal yang ya kayak itu ya obrolan sebelumnya adaptasi gitu. Kayak baik dari proses kita juga kan kayak aku ya dulu dari luar Bali pindah sini nemu-nemu ini akhirnya ya mengarahnya mencong kemana gitu kan. Mbak Siri pengalamannya gimana tuh? Itu agak panjang. Jadi saya dulu sangat bertolak belakang ya. Kuliahnya juga dulu saya di keguruan PPKN waktu itu. Iya. Jadi kan sama sekali nggak ada seni-seninya. Terus saya juga kerja jadi PNS 8 tahun waktu itu. Oh, guru. Keluar. Nggak jadi guru tapi jadi di pemerintah kotanya. Oke. Di Malang kan? Di Malang, di Batu. Terus akhirnya keluar saya sekolah desain fashion design. Okay. Setelah itu bikinlah baju-baju gaun-gaun masih masuk gitu ya, masih masuk kan bikin gaun apa itu sekitar 4 tahunan. Tapi karena pressure, karena stres gitu kan. Akhirnya aduh aku gak mau, aku larilah ke Bali. Itu awalnya lari ke Bali bikin produk yang bisa langsung dijual gitu. Nah itu aku bikin tas-tas, dompet-dompet kayak gitu. Sambil saya taruhlah main-mainan ini. Tapi cuman untuk kayak sambilan aja. Pandemi inilah yang jalan. Itu dari ketemunya kenapa kok kembali ke merajut. Iya. Karena tadi kepepet. Kepepet. Akhirnya sekarang itu dah. Kepepet gitu ya. Kepepet duitnya. Iya ya, pandemi itu banyak. Collab sekali. Hampir pulang malah aku. Udah pulang sih 1 bulan doang. Oh gitu? Tapi malah cari celah di sana lebih susah lagi. Ya, balik lagi. Nah, tadi kan maksudnya ya itu banyak mengubah
cara kita gitu kan ya istilahnya mungkin. Terus dari hal yang entah jadi 180 derajat ataupun ya tadi yang ngomongin adaptasi itu dari yang mirip-mirip gitu. Tadi kan juga nyebut kayaknya ke depan diajakin nih sama Palka kan bikin Produk collab. Enggak kolaborasi jadi tambahan untuk hewan langka melengkapi atau menambah konsep dari produknya itu gitu. Selain itu kira-kira ke depan ada ide atau project apa nih gitu kan? Kalau itu yang tadi, jadi ini dari saya pribadi. Jadi iya. kalau karena berawal dari Sika ini diajak pameran yang beneran beneran bisa nampilin apa yang gagasan aku. Jadi mungkin kedepannya juga aku mesti siapin. Siapa tahu ada tawaran pameran lagi. Jadi udah nggak cuma sekedar jualan, tapi pengennya bisa ngeluarin karya seni. Gitu. Sambil belajar sih, sambil belajar. Oke. Kalau lu di, belum nikah, gitu proyek berikutnya. Duitnya belum ada. Apa? Gitu. Tunangan. Kira-kira apaan? Apa tuh? Bentar ya. Boleh gua timbul nggak pakai ini? Dia mah nunggu dibukin Mbak Dita. Ini ya. Sama Kak Kayaknya lu Trian. perlu Di-push. didorong mulu gimana ya? Apa atau ada kepikiran apa ke depan? Lebih maju lagi sih, punya mesin-mesin mungkin Mesin-mesin. ya. Itu wajib sih kayaknya sih punya ya, karena kan saya orang sendiri kan. Kalau saya sendiri ngerjain sih kelar juga sih. Udah nemu di mana? Udah nyari-nyari? Lagi nyari-nyari. Tapi duitnya belum ketemu kan. Duit itu sambil jalan, aku aja gak pakai modal loh. Gak ada modal. Belum nemu duitnya. Tapi udah lihat-lihat. Udah Yang baru-baru. Spek-speknya udah tahu. Ada yang baru-baru gitu? Ada. Ya mungkin Mbak Yus tahu kali. Apa tuh? Mesin-mesin buat ini ke kulit tapi Kalau ini kan. mesin kulit aku kurang tahu. Oh, Jadi kalau oke, dulu oke. memang aku juga jualan tas itu ada yang beberapa yang aku mix sama kulit. Cuman ya aku nggak bisa ngerjain jadi ke pengrajin kayak kakak gini kayak gitu sih yang aku oke. karena emang nggak bisa bikin gitu. Oke. Ya lu ini lo ngomong nih. Propose ya. Proposal. Yang punya mesin nganggur ya, timpuk aja nih. Suruh kerja enggak? Suruh kerja mesin nganggur, suruh kerja. Jangan ditimpuk. Jangan ditimpuk. Ya itu ya gitu. Kayaknya kita banyak adaptasi ya di hidup ini gitu kan. Berubah terus sesuai pasar ataupun tren. ya kondisi yang kita Lihat. hadapi gitu kan. Ya artisri ini salah satunya ke sana ya gitu kan. Gimana sih ngelihat kondisi kita dalam sehari-harian gitu. Kalau kita benar-benar perhatiin gitu kan. Kayak kemarin lah ada yang kasus paspor. Anak saya punya paspor. Oke. Ya itu kan pilihan ya gitu. Iya, Maksudnya ya nggak apa-apa gitu. Cuman apapun kita pasti perlu menyesuaikan diri gitu kan. Nah itu gimana gitu. Nah salah satunya dari Sika ngelihat ini banyak potensi gitu kan di ya ngeliat di Bali maupun di kota-kota lain gitu kan. Ya mudah-mudahan artis ini terus ya. Terus nggak sih? Amin. Harus dong. Lanjut nggak? Lanjut. Harus dong. Harus ya. Ya nanti mungkin juga bisa entah apa ya ada di berikutnya yang ngebedain gitu kan. Cuman mudah-mudahan buat teman-teman bisa juga sebenarnya hal yang menarik tuh collab itu juga gitu kan iya. ya. Temu teman baru. Teman-teman baru gitu. Ya dari Inside Sika kita break dulu. Enggak, closing aja. Kayak anak sekolah. Jangan lupa ya subscribe di Sika
Gallery, subscribe, follow kalau Instagram kan. Kalau YouTube baru Inside Sika subscribe. Malum gue nggak main sosmed. Lebih aman. Udah nggak main sosmed. Jangan lupa ya komen, like, di share. Datang juga ke sini gitu kan. Ada The Kedai. Kalau mau curhat sama Adi sambil bikin curhat, kopi. temenin curhat mulu. Kopi sambil curhat masalah perkulitan. Nambahin job aja. Atau mau pesen boneka kemana kalau bisa pesen? Instagram bisa. Apa nama Instagramnya? Putali Handmade. Putali Putali Handmade. Handmade, ya. Gak ada titik koma atau Ada apa? titik. Putali.handmade. Oke. Ada juga di Sika tuh ada Devto Premaking Studio, ada Langit sama Ego Shop. Datanglah main sini, mumpung long weekend nih kan ya. Long banget. Senin libur kan ya? Long banget Senin ini. libur. Long banget. Sampai bingung aduh tanggal merah pengiriman ini itu. Sip. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima Thank kasih ya. you.